sahabat trivia, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang akan kita bahas pertama kali adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa adanya bantuan dari manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami dibedakan menjadi berbagai macam, yaitu tunas, akar tinggal, spora, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, dan geragi. Tunas dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, dan daun. Contohnya terjadi pada pohon pisang dan cocor bebek. Umbi lapis dengan daun yang berlapis dan membentuk umbi. Contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih, dan bunga tulip. Umbi batang tumbuh dengan memasukkan batang tanaman ke dalam tanah untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya di kentang, bengkuang, talas, dan umbi jalar. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar merupakan perkembangbiakan yang memanfaatkan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, sekaligus digunakan untuk menyadi tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, lobak, dan wortel. Berikutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal atau rimpang adalah batang yang tumbuh secara mendatar di dalam tanah. Akar tinggal terdiri dari ruas-ruas dan setiap bagian buku ruas dapat menjadi tumbuhannya tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Selanjutnya adalah geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Menyerupai akar tinggal, geragi juga terdiri atas ruas-ruas. Ruas-ruas tersebut akan menjadi tempat tumbuhnya tunas dan akar baru. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi, arbei, dan semanggi. Selanjutnya adalah spora. Spora yaitu organ reproduksi yang bertujuan untuk penyebaran pada tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Spora biasanya memiliki satu atau lebih sel tertutup dalam lapisan pelindung. Contohnya lumut, jamur, dan tanaman paku. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah proses reproduksi tanaman tanpa melalui proses perkawinan, tetapi tetap membutuhkan campur tangan manusia. Adapun 5 contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah stek batang, cangkok, okulasi, merunduk, mengenten, atau menyambung. Yang pertama yang akan kita bahas adalah stek batang. Stek batang adalah perkembangbiakan dengan cara memotong batang tanaman yang sudah dewasa. Lalu hasil potongan tersebut ditanam kembali sampai menghasilkan tanaman baru. Contohnya adalah sukun, singkong, kelengkeng, cabai, tomat, kangkung, dan anggur. Selain stek batang, terdapat juga stek daun. Stek daun dilakukan dengan cara memotong daun yang sudah dewasa. Kemudian daun tersebut ditanam dan akan menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya adalah kaktus, lidah buaya, cocor bebek, dan begonia. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah okulasi. Okulasi adalah menggabungkan tanaman dengan menempelkan potongan pucuk dari batang sebuah tanaman ke batang tanaman lainnya. Okulasi membantu meningkatkan kualitas tanaman karena menghasilkan sifat tanaman yang terbaik dan memperoleh benih yang berkualitas. Okulasi bisa dilakukan pada tanaman mangga, kelengkeng, alpukat, jeruk nipis, dan kamboja. Perkembangbiakan vegetatif berikutnya adalah cangkok. Perkembangbiakan dilakukan dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah.
agar tumbuh akar di bagian tersebut. Biasanya dapat dilakukan pada pohon mangga, jeruk, dan jambu. Selanjutnya adalah merunduk. Perkembangbiakannya dilakukan dengan memasukkan batang tanaman ke dalam tanah hingga muncul tanaman baru. Contohnya adalah tebu, apel, anggur, dan melati. Berikutnya adalah mengenten atau menyambung. Perkembangbiakannya dilakukan dengan menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. Contohnya pada jeruk, jambu, dan durian. Terima kasih untuk sahabat Trivia yang sudah belajar hari ini. Untuk pelajaran berikutnya, kita akan membahas perkembangbiakan pada hewan. Sampai jumpa.